Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal puasa masih panjang ini, tapi suasananya belum nyambung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini tidak marah, sebab kalau orang membalas salam itu hukumnya wajib. Namun ada salam yang tidak harus dijawab. Satu, ketika ibu sholat bersama mertua, lalu ketika salam tidak harus dijawab itu. Yang kedua, ketika bapak dan ibu datang ke makam sore kebetulan, terus hujan, tidak lalu mengucapkan uluk salam, assalamualaikum ya ahli kubur, tidak harus dijawab itu. Sebab kalau ada yang menjawab pasti ibu lari duluan. Hadirin yang berbahagia, tentunya pada malam hari ini saya sudah dikasih informasi tidak boleh terlalu lama ceramahnya. Kenapa tidak boleh terlalu lama? Karena dalam kondisi semacam begini, itu penyakit yang paling gawat adalah ke mata. Kalau mata sudah kena, itu sudah mulai tunduk kalau dalam bahasa Sunda. Di dalam Al-Quran ada kalimat pendek itu. Ada orang yang disiapkan masuk surga. Yang pertama, la ta'budu illallah. Orang yang disiapkan masuk surga adalah orang yang senantiasa ibadah di hadapan Allah Rabbul Alamin, siang dan malam. Apalagi di bulan Ramadan, semua kewajiban dilaksanakan. Sunat saja ganjarannya seperti wajib, yang wajib ganjarannya lebih ditingkatkan lagi, apalagi di bulan Ramadan. Ini luar biasa Pak. Jadi ibadah yang luar biasa. Yang selanjutnya hadirin rahimakumullah, jangan lupa juga di bulan Ramadan ini semua ruh dan jasad kita mahabbah kepada Allah. Tidak boleh ada alasan malas. Walaupun ibu sering mendengar sebuah hadis mengatakan bahwa tidur di bulan Ramadan itu ganjarannya besar. Tapi kalau ibu dari pagi tidur sampai malam lagi, itu tidak akan mendapat ganjaran. Di bulan Ramadan harus dibanyak konsep bagaimana dakwah kepada orang lain. Ini maaf, barangkali ada saudara kita yang tua-tua senang dengan main catur. Penelitian ilmiah, catur adalah olahraga yang paling berat di alam dunia ini. Sebab memindahkan gajah dan kuda. Kalau ada aki-aki atau sepuh ya, aki-aki atau sepuh lalu main catur. Biasanya kalau memindahkan kuda itu kalimatnya her. Ganti sekarang, bah, ngaos basmalah, bismillahirrahmanirrahim, plek. Terus kalau ada yang meninggal kena satu, baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dakwah. Terus kalau ada yang salah istighfar, astagfirullahaladzim. Lamun dua nana maut husnul khotimah ta. Satu. Jadi la ta'budu illallah. Yang kedua wabil walidaini ihsana. Orang yang disiapkan surga adalah orang yang senantiasa mengingat betul jasa orang tua kita. Kita bisa hadir tempat yang ini, ada yang jadi dokter, ada yang jadi apapun pangkatnya, itu diawali dari doa ibu tercinta. Sebelum Pak RW mendoakan, ibu kita yang mendoakan terlebih dahulu. Sedang hamil didoakan, ya Allah, utun jaga ning bageto lahir di alam yunate, jadi orang yang maslahat, jadi pemimpin yang maslahat, semua didoakan. Kubrak alam dunia pun sama didoakan. Ini luar biasa Pak. Kita disusui oleh orang tua kita, oleh ibu kita. Berapa tahun menyusui itu? Pak Lukman ini tahu persis. 2 tahun kita disusui Bu, lamanya. Bedanya laki-laki dengan perempuan itu di mana? Kalau perempuan itu hanya 2 tahun disusui, kalau laki-laki lebih daripada 2 tahun. Lebih. Sok Pak, anu keluarga. Wabil walidaini ihsan, kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Wadil kurba, yang selanjutnya kita pun harus berbuat baik dengan tetangga. Kita tidak bisa mengatakan saya hebat sholatnya Pak, haji saya sudah kesekian kali, umroh tiap tahun tidak pernah ketinggalan, hanya kemarin saja di musim pandemik. Tapi lidah kita pernah tidak baik dengan orang lain, akan terhambat masuk surga. Ini luar biasa Pak.
Ada yang datang kepada Rasul, ya Rasul, inna fulanata tusiru sholat wa saum wa sodaqah walakinnaha tujijironaha bilisaniha. Kita bagus sholatnya, ke masjid tidak pernah ketinggalan. Ibu ke masjid taklim, pindah ke masjid taklim yang lain, tidak pernah ketinggalan. Tapi lidah pernah tidak baik dengan orang tua, tidak baik dengan tetangga, kita akan terhambat masuk surga. Tolong catat ini Pak ya, lidah kita jaga. Ini saya punya tetangga di komplek ini, ada orang Padang itu. Mungkin ada orang Padang di sini. Itu sudah 17 tahun berdempetan dengan saya Pak DKM. Itu nggak pernah kedengaran piring pecah. Nggak pernah anaknya menangis dicubit oleh ibunya, nggak pernah. Luar biasa. Saya tanya, bang, hebat abang ini berumah tangga. Nanti datanglah ke rumah saya. Saya datanglah ke sana. Apa yang terjadi Pak? Ternyata di rumah itu ada tembok besar, itu ada tulisan pakai papan tulis. Apa tulisannya? Jika papa marah, tulis di bawah ini 1, 2, 3. Terus yang satu lagi, jika mama marah, di bawah ini tulis 1, 2, 3. Di bawah kesimpulan buat anak. Datanglah orang tuanya dari kantor, assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu dibuka pintunya, dia tasnya dia simpen di meja, lalu lihat ada tulisan papa koret. Nggak pernah marah, dia ambil spidol lagi, tulis lagi bohongan mama boros. Selesai Pak, nggak pernah bertengkar. Biasanya kan ibu ketika suami marah, bapak 1 meter, pasti ibu 5 meter. Lebih hebat, lebih pandai daripada suami kalau untuk bicara. Maka saya pesan ini kepada bapak sekalian, kalau istri sedang marah, cerewetnya luar biasa, buru-buru bapak datang ke warung beli CTM, tablet pasti tidur, tidak kelihatan. Atau sekali-kali atur Bu, kalau mau bertengkar aturlah 5 menit ewang lah. Sok atuh bapak masuk, sudah 5 menit ketrok, ayeuna bapak beres itu dalam dunia. Maka di dalam Al-Quran kalimatnya sering kita baca, terutama khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun adzim. Kalau manusia sudah dikunci hatinya, subhanallah, keluar lisannya tidak akan bagus. Pemimpin kalau sudah digoda oleh syaitan, itu tangan gerakannya bukan gerakan untuk ridho Allah, tapi banyak korupsi dan sebagainya. Di Sukamiskin sekarang, beberapa bulan yang lalu saya ceramah di situ. Ayeuna mah kararasep Pak di Sukamiskin Pak. Dulu masih tato unggul Pak. Bahkan punten aya orang Cianjur yang dihukum seumur hidup, sekarang sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan. Apa yang jadi persoalan? Membunuh neneknya diragaji Pak. Diragaji. Bayangkan, neneknya diragaji. Akibat apa? Itu akibat narkoba Bu. Sekarang sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan. Akibat narkoba. Saya pernah ketemu dengan Politekkes ketika itu. Saya nanya, Pak, gimana sih itu narkoba? Ternyata ekstasi itu Pak. Ekstasi 1 itu ketika diminum oleh pemuda plus gitu, itu lihat domba teh gelis pisan Bu. Lihat domba teh cantik. Jadi pantas. Jadi ayeuna Pak, tidak harus saja nenek-nenek perawan yang harus kita jaga, nenek-nenek pun harus kita jaga. Geus teu aman ayeuna mah. Komo ayeuna Pak DKW sedang maujud sekarang itu perang pakai sarung. Sarung kemarin itu di atas di sana, di sarung di talian usina teh batu Pak. Alung-alungkeun gitu kan. Ini maka kita jaga Pak. Wadil kurba wal yatama wal masakin. Yang selanjutnya, orang yang disiapkan masuk surga adalah orang yang senantiasa menyiapkan rezekinya untuk mereka yang membutuhkan. Wal yatama wal masakin, yatim piatu. Saya pada KM di Ujung Berung punya titipan yatim piatu. Sekarang yatim piatu sekarang lebih cerdas daripada yatim piatu yang dulu. Kenapa cerdas? Saya punya yatim piatu Pak, itu mau bertengkar dengan anak tetangga. Lari dia tuh bawa awi, rek ngagebuk anak tetangga. Saya kejar, saya rebut. Apa kalimatnya? Pak, Bapak sering ceramah di masjid, tidak boleh mengambil hak anak yatim. Luar biasa itu. Pinter anak ayeuna mah. Dulu umpatan lang layangan, nggak pulang-pulang, suruh pulang, mau digebuk, suruh mandi oleh istri saya. Sok labut mandi. Apa kalimatnya? Bu, jangan menghardik anak yatim.
Coba itu luar biasa. Pandai budak ayeuna mah. Yatim piatu dulu mah tidak, Pak. Sami'na wa ta'na nuturkeun we. Ayeuna mah teu. Bangor, Pak, luar biasa. Nah ini tentunya yatim piatu itu ada catatannya, Pak. Kalau sudah jadi istri gubernur, itu bukan yatim piatu itu. Ya. Jangan sampai ada yang datang ke masjid, Pak DKM punten saya yatim piatu. Iya di mana? Suaminya di mana? Jadi di Pemda. Wah, nggak benar itu. Wal yatama wal masakin wa kullu linnas husna wa aqimus salat. Yang terakhir adalah salat. Salat itu adalah benteng kehidupan kita, Pak. Salat tidak akan sombong dan menyombongkan diri. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iya acuk nu dianggain aja. Ini harganya mahal, Pak. Terus terang saja, saya bukan sombong. Saya belinya di Cimol, ambil rebutan. Itu kalau saya meninggal dunia tidak dibawa, Pak. Tidak akan dibawa mati nih. Selesai, dibungkus dengan kain kafan. Kalau ibu ingin dekat dengan Allah, coba nanti malam Jumat yang akan datang ibu beli boeh 12 meter di ujung berung dengan minyak nyok-nyok sekaligus. Nanti asar guntingan jeung bapana. Jam 12 bangun sambil ngahanetkeun nasi, ngomong sama bapana, "Pak, cik Pak, abdi toyong caket ka Gusti Allah, bade mayuneun ka kiblat, sok talian." Bungkus seperti apa? Mayit ya, seperti mayit. Bungkus dibungkus, naros, mah, poek can poek tutupan ku kapas, plek. Tanya lima, poek can poek, pareuman isik, dua nana lumpat lah. Sieun taku maut mah. Terus terang saja kemarin ada yang meninggal dunia, Pak, tetangga sebelah. Aicek incuna teh, ma, tong maut ayeuna atuh puasa ge lebaran kan teu acan dugi, teu tiasa, Pak. Maut mah kumaha Gusti Allah. Salat, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Salat adalah mencegah kemungkaran. Kalau bapak di bulan Ramadan, ibu di bulan Ramadan masih tetap tidak baik dengan tetangga, masih tetap ngomongkan batur, masih tetap memfitnah orang lain, belum beres itu salatnya itu. Jadi bapak kalau sudah salat, ibu sudah salat di rumah yang guyub, yang bagus, ya. Jangan sampai sholat itu dijadikan media ingat. Allahu Akbar. Asa di Superindo ayeuna teh minyak teh nu Fortune teh ayeuna 48.000. ID itu teh terus ingat sampai ka salam, tamat eta urusan minyak. Nah, itu tidak boleh, Bu, ya. Kan itu, ya. Nah, ini dari sholat, ya. Terus alhamdulillah sekarang teh Pak DKM sudah, tadinya kan pandemik menjadi endemik. Artinya endemik tidak haruslah pakai masker. Ya. Saya kemarin beli sate, Pak, 1 porsi, saya periksa sate itu ternyata sudah rapat, Pak. Jadi dulu kan sa sindik teu isina ngan 3 dicarangkeun, Pak, dicarangkeun da pandemik teh jamaah ge dicarangkeun kan. Ayeuna mah geus utuh ayeuna apa? Genep. Ya, walaupun aripis oge. Artinya kita bersama-sama sekarang sudah bisa menikmati Ramadan dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, mari kita bersama-sama di bulan Ramadan ini kita tingkatkan segala-galanya. Lidah kita, jasad kita, semua mahaba di hadapan Allah Rabbul Alamin, sehingga di akhirnya di bulan Ramadan kita itu kita kenal dengan hari raya atau hari kesucian, karena kita sudah suci membersihkan diri kita bersama-sama di hadapan Allah Rabbul Alamin. Saka itu saja, sebab Pak lamun ceramah lami-lami teuing kata guru saya bili terab apal nu kitulah Pak Mualif. Jadi yang penting pendek, amalkan. Di mana itu ayatnya tadi di surah Al-Baqarah ayat 83. Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamah safiyan li ashabi. Al-Qur'an yang kita punya, kita baca bersama-sama akan nikmat hidup di alam dunia ini. Tapi kalau Al-Qur'an tidak menjadi guidance, rusak di rumah tangga, rusak negara. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.